pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi. Nah, saya ucapkan selamat datang pada pertemuan bulanan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk bisa datang ke pertemuan kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, kita pakai hand sanitizer dulu ya Ibu-Ibu ya, supaya tangannya bersih. Ada baiknya juga mari kita berdoa sebelum memulai kegiatan ini supaya apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Saya akan memberikan kepada ibu-ibu tabel janji diri yang sudah ibu-ibu kerjakan waktu pertemuan sebelumnya. Bisa dilihat ya ibu-ibu ya tabel janji dirinya. Nah, di tabel janji diri itu kemarin kan ada ibu-ibu menulis harapan-harapannya yang akan dikerjakan di rumah. Kira-kira sudah dilaksanakan semua apa belum ibu-ibu? Sudah ya? Semua sudah diterapkan ya? Nah, apabila dari janji diri yang sudah ditulis itu ada yang belum diterapkan, saya minta tetap dilaksanakan, atau ada yang kelupaan tetap dilaksanakan ya ibu-ibu ya. Nah, kira-kira ada tantangannya nggak Bu dalam menerapkan yang sesuai dalam tabel janji diri ini? Ya, apa kira-kira Pak Eko? Lupa. Oh, lupa. Ya, kalau misalkan lupa nggak apa-apa, selanjutnya bisa tetap dilaksanakan ya Pak ya. Saya akan menyampaikan tujuan dari pertemuan kita hari ini ya ibu-ibu ya, yaitu pemantauan bantuan sosial dalam pemenuhan gizi anak usia dini dan ibu hamil. Ibu udah tahu apa itu bansos lah, bantuan sosial? Tahu lah. Nah, apakah ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini sudah mendapatkan bansos semua? Sudah ya, syukurlah Bu lah. Nah, saya akan menjelaskan sedikit bahwa bantuan sosial itu adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah kepada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarga dan penerima manfaat ya Bu ya. Saya akan membagi menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok Bapak Bonjo dan kelompok Bapak Eko. Untuk pertanyaannya yaitu sebutkan jenis bantuan dan pemanfaatannya. Kelompok 1 sama, kelompok 2 juga sama soalnya ya. Gimana ibu, bapak-bapak, ibu-ibu sudah dijawab semua kah? Diskusinya. Nah, saya minta Bapak Bonjo dulu untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang sudah saya tanyakan. Dari kelompok kami Ya, itu menjawab mengenai jenis bantuan yang didapat. Itu adalah kami mendapatkan bantuan sosial berupa PKH Bu. Ya, betul. Adapun pemanfaatannya yang kami gunakan adalah untuk kebutuhan gizi dan perlengkapan anak sekolah Bu. Iya, bagus sekali jawabannya. Kita tepuk tangan dulu. Terima kasih Bapak Bonjo. Nah, kemudian Bapak Eko bisa diberitahukan jawabannya. Hasil dari kelompok kamu Bu, jenis bantuannya itu bantuan sembako Bu atau BPNT. Ya, Nah, dan pemanfaatan bantuan itu untuk mendapatkan sembako Bu. sembako ya. Ya. Berupa apa itu biasanya Bu dapatnya Bu? Berupa beras, Ya, telur, betul, beras, telur. kacang, Iya. dan lain-lainnya Bu. Iya, bagus sekali, betul sekali Bapak Eko. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Nah, saya akan menjelaskan bahwa manfaat bantuan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar keluarga penerima manfaat seperti pangan, pendidikan, kesehatan, sehingga anak menjadi sehat, cerdas, dan tidak stunting. Mari kita tepuk salut dulu ya ibu-ibu. Ya, bisa semua kan tepuk salut? Iya, coba 1, 2, 3 tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Apa pembahasan selanjutnya yaitu kita akan mengenal gizi bahan pangan yang ada di sekitar kita. Nah, saya akan memberitahukan bahwa agar makanan yang dimakan ibu hamil dan balita memiliki kandungan gizi yang baik, maka peserta harus memahami jenis makanan dan fungsinya. Nah, sekarang saya juga akan memperlihatkan kepada ibu-ibu semua yaitu isi piringku. Sini ada isi piringku ya ibu-ibu. Ya. Kelihatan ya? Kelihatan Bu. Nah, dalam isi piringku ini yang pertama itu makanan pokok. Makanan pokok tuh biasanya apa Bu? Nasi. Nasi. Ya, betul. Nasi, bisa nasi, jagung ya. Ya. Nah, dalam makanan pokok ini seperti nasi tadi itu mengandung karbohidrat ya. Ya. Nah, fungsi dari karbohidrat itu ialah sebagai sumber tenaga. Yang kedua, fungsinya untuk berpikir dan bekerja.
Kemudian di sini ada lauk pauk. Lauk pauk ini seperti apa contohnya, Bu? Lauk apa? Nah, Ikan ya. Nah, lauk pauk bisa lah, ini Bu. Hah? Daging bisa. Bisa, daging bisa, Pak. Telur bisa juga ya. Nah, dalam lauk pauk ini kandungannya yaitu ada proteinnya. Kegunaan dari protein ini sebagai zat pembangun sel. Zat pembangun sel yang kedua yaitu memperbaiki sel-sel yang rusak. Kemudian yang ketiga adalah sayur-sayur dan buah-buahan. Kira-kira biasanya sayurnya apa, Bu? Bisa. Contohnya? Ayam kangkung. Kangkung, bayam. Kemudian sini buah-buahan. Buah-buahan biasanya seperti apa? Buah pisang. Pisang, kemudian jeruk. Ya. Nah, untuk sayur dan buah-buahan ini, mereka ini mengandung vitamin dan mineral yang fungsinya adalah sebagai membantu proses kerja tubuh dan mencegah berbagai penyakit ya. Ya. Nah, sekarang saya juga akan menyampaikan 10 pesan menu gizi seimbang seperti yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Nah, kemudian yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Kemudian yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Biasakan juga yang keempatnya mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kelimanya, batasi konsumsi pangan manis. Nah, dikurangin yang manis-manisnya ya, Bu ya. Ya, manis, asin, dan berlemak. Nah, ternyata ada 3 yang harus dihindari, manis, asin, dan berlemak. Kemudian biasakan sarapan pagi, biasakan minum air putih yang cukup dan aman, lakukan aktivitas fisik yang cukup, dan pertahankan berat badan ideal. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan pangan. Biasanya kalau kita nggak melihat ada yang expired biasanya, Pak ya, Bu ya. Nah, kemudian yang terakhir yang tidak lupa dan harus dilakukan setiap saat yaitu cuci tangan pakai sabun dan air bersih mengalir. Nah, yang terakhir kita akan mempelajari bagaimana cara pengolahan bahan makanan untuk memenuhi gizi pada makanan pendamping ASI dan pada ibu hamil ya. Kira-kira biasanya Bapak Ibu yang ada di sini bagaimana cara mengolah makanan yang mau dimakan? Biasanya digoreng. Digoreng. Ya. Kemudian Direbus. direbus, Ya, terus ditumis. ditumis ya. Betul sekali. Harus seperti itu ya, Bu ya. Sebelumnya juga harus dicuci dulu. Kami sampaikan di sini ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya, Bu ya, untuk mengolah bahan makanan tadi. Yang pertama yaitu gunakan cara memasak sederhana seperti merebus, mengukus, memanggang, dan menumis. Serta perhatikan kebersihannya dan cara mencuci bahan-bahan pangan. Tidak ada pemberian atau penambahan penyedap rasa. Nah, khusus untuk MPASI, perhatikan tekstur makanan agar dapat mudah dicerna oleh anak dan pengolahannya tidak mengandung minyak ya, dan menggunakan minyak. Kemudian saya juga akan menyampaikan ada pesan kunci di sini, Bu. Nah, pesan kuncinya ya adalah anak memasuki usia 6 bulan perlu diberikan MPASI agar anak terpenuhi kebutuhan gizinya secara seimbang. Ibu hamil perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang untuk memastikan janin yang dikandung lahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Setelah yang sudah kita pelajari tadi, saya akan menanyakan kepada ibu-ibu semua rencana apa yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian di rumah terkait pemanfaatan bansos untuk mencegah dan menangani anak stunting. Saya minta nanti ibu-ibu menuliskannya di tabel janji diri ya. Tabel janji diri. Nah, ini dan di kertas metal plan atau catatannya ya, yang bisa dibawa pulang nanti. Nah, untuk tabel janji dirinya saya minta nanti dikumpulkan ya. Saya juga akan selalu di sini mengingatkan kepada ibu-ibu semua ya, bapak-bapak, untuk selalu dan tetap mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah untuk mencegah dan menangani stunting ya Pak ya, Bu ya, baik itu bantuan PKH, sembako, bansos lain yang ada di sekitar kita. Ibu-ibu semua, bapak-bapak ingin mengetahui tentang permasalahan stunting atau menemukan anak yang stunting di wilayah kita, bisa melaporkan kepada saya sebagai SDM Kesos ya. Nah, agar kita sama-sama bisa mencari tindak lanjutnya atas permasalahan yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya akan memberitahukan dulu apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama tadi masalah apa, Bu? Bantuan sosial ya. Dan pemanfaatannya. Ya, dan pemanfaatannya. Kemudian mengenali bahan pangan ya, bahan pangan yang ada di lingkungan sekitar kita.
Kemudian yang ketiga tadi apa? Cara mengolah makanannya ya. Iya. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua atas perhatiannya ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di rumah. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya Bu ya. Kita tepuk tangan dulu.